beranjak dewasa, mungkin usianya 20, nah itu sekarang lagi mencari kerjaan, bisa dilakukan. Ya, tentu dengan attitude yang baik, ya mana lah menjaga amanah, karena kan juga keterampilan untuk mengendarai sepeda motor. Dan ya buat yang hobi budidaya ikan seperti itu, ya kemarin-kemarin ada ikan cupang atau ikan-ikan lainnya, itu juga sebuah bisnis yang tidak bisa diremehkan, karena banyak orang yang sukses dari budidaya ikan seperti ini. Dari usaha yang tadinya tidak dipandang, tapi akhirnya bisa menghasilkan duit yang puluhan bahkan. Itu sebagian bisnis yang bisa dijalankan. Sebenarnya banyak kalau kita mau lihat lagi ya bisnis saya, dari misalnya ya membuka jasa Pertamini bensin bensin ala pompa gitu. Iya betul, yang di pinggir-pinggir jalan ya, yang mungkin rumahnya jauh dari SPBU. Itu saya baca dengan modal 5 juta kita sudah mendapatkan booth Pertamininya, ya pompanya betul ya. Terus kemudian kita tambah beli bensin dari SPBU-nya, itu per liter bisa mencapai Rp2.000. Kan kalau sehari 100 liter ya sudah tahuan ya, 200.000 ya. Lebih besar dari gaji tukang. Ya, bisnis lain ya. 2.000 kali 30 hari. Ya, lumayan itu udah mencapai 6 juta ya. Dan juga misalnya sebagai usaha air isi ulang ya, air mineral isi ulang. Itu juga air isi ulang ya. Ada segmentasi tentunya. Ada orang yang tidak mau membeli air mineral yang bermerek ya, kata dengan yang bermerek harganya memang lumayan gitu. Nah, mereka berpikir kenapa tidak harus kita bisa beli air isi ulang aja gitu, toh sama-sama air juga gitu ya gitu. Itu aja bro. Oke. Baik, itu tadi gambaran 10 bisnis yang bisa kita kerjain dari rumah, yang nggak harus bapaknya atau emaknya, melibatkan juga anggota keluarga dan alat-alat pro di rumah yang kelihatannya nggak sehari itu dipakai buat tugas-tugas sekolah atau apa. Jadi nggak tarik ya segitu pas cakep. Ya, itu tadi gambaran dari Bro Dedi, beliau bisa bercerita begitu panjang lebar mengenai hal-hal yang setiap hari itu kelihatan di depan mata kita, tapi kita tuh sebenarnya ini bisa buat jadi duit gitu. Ya kayak tadi desain foto komputer, mungkin di rumah itu rata-rata sekarang udah ada laptop, itu bisa kita pakai buat desain, buat edit foto Atau jasa ketik bro. dan jasa ketik jasa ketik apa aja, skripsi ya, laporan skripsi, laporan, annual report segala macam itu bisa. Dan tadi juga menarik juga masalah antar jemput sekolah, setiap hari itu motor di depan kita itu ngambrek, kita habis pakai itu bisa dipakai juga berangkat pagi pulang sore, atau ada yang pagi aja sore enggak, itu kan variasinya macam-macam. Tapi gue tuh paling males sebenarnya pakai bahasa tapi karena itu kayak apa, kayak membantah omongan sendiri gitu. Tapi gue pengen punya juga gambaran, ini kan 10 ide bisnis ini sebenarnya semua orang bisa gitu. Semua orang bisa asal mau. Itu kuncinya maksudnya. Iya, asal mau ya. Asal maunya itu gimana sih supaya kita mau gitu. Ya. Gimana supaya kita mau memotivasi kita gitu. Karena tadi gue kasih gambaran itu 50 tahun bro. Iya betul. Kita udah ya istilahnya dihantui pikiran-pikiran yang aneh-aneh gitu. Iya. Tapi gimana menimbulkan semangat bahwa 50 tahun itu nggak masalah gitu. Menimbulkan maunya itu gimana kira-kira? Ya. Ada tips and tricks gitu. Menimbulkan mau ya. Saya sudah berpikir sebelum saya mencapai usia 40, bagaimana nanti di usia 50 ke atas saya tidak merepotkan anak-anak.
itu sudah saya pilihkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak mau pas untuk bergantung kepada anak, dan itu yang membuat saya semangat untuk menjalankan bisnis. Saya awali waktu itu ya dari usaha kos-kosan, dari kecil-kecilan, 3 kamar, sini. Lama-lama kita menikmati hasilnya gitu. Oh lumayan ya, lumayan. Apalagi kalau kita bisa memutar uangnya itu sehingga pada katakanlah tahun keempat kita sudah bisa membangun untuk unit yang keempat, kelima dan sebagainya dan seterusnya gitu. Jadi masalah asal mau, kalau kita sudah menikmati hasil, insya Allah pasti kita mau. Itu biasanya orang berpikir nanti kalau rugi gimana. Kalau saya berpikirnya terbalik, nanti kalau untung gimana. Jadi kita harus merubah pikiran-pikiran negatif. Nanti kalau nggak laku gimana? Harus kita rubah. Nanti kalau laku gimana? Ternyata dengan berpikir positif seperti itu, insya Allah kita jadi lebih terpacu lagi untuk terus dan berusaha sampai. Tapi itu inspiratif juga. Kenapa orang kebanyakan susah timbulnya itu kan karena ya itu tadi khawatir. Iya. Gimana khawatir itu berubah jadi benefit ya. Iya, betul. Kira bakal ngerai gitu. Betul. Kan dia harus mulai. Iya, betul. Apapun. Ya, kebetulan saya sudah 16 tahun ini saya bisnis dari rumah. Dari usaha ya kos-kosan tadi, dan kebetulan saya juga bekerja sebagai penerjemah yang saya kerjain dari rumah. Saya sudah lockdown sejak 16 tahun. Jadi istilah lockdown kemarin corona itu saya sudah lockdown lebih dulu. Jadi dan lagi-lagi kembali karena itu sebuah menjadi hobi saya, akhirnya menjadi pekerjaan saya. Dua-duanya bisa sejalan. Memang poin pentingnya di situ tadi. Tapi itu memang menarik bahwa kita itu kadang-kadang berpikir kenapa kita susah, kenapa kita kok bahasa asal maunya itu kok nggak timbul gitu ya. Karena itu tadi, itu salah satu kata kunci yang ya inspiratif juga ya. Kita itu kenapa nggak berpikir kita mulai lalu kita bagaimana kalau kita untung gitu. Jangan kita pikir kita mulai gimana kalau rugi. Itu kan sesuatu hal yang ya buat saya sih emang baru saya dengar itu, tapi itu sesuatu yang wow gitu. Oh iya, kenapa nggak kayak gitu, dan kenapa gue baru dengar hari ini gitu bro. Kesel gue jadinya. Jadi hal-hal yang kemarin gue mau sesuatu gue lakuin, tapi ya bahasa itu gimana kalau rugi, gimana kalau nggak laku, gimana kalau bla 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 bla. Ternyata oleh Bro Dedi itu gampang banget bro, cuman dibalik aja bahasanya. Gimana kalau untung, gimana kalau laku, gimana kalau bla 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 gitu. Ya, insya Allah dari situ bisa timbul itu mau, oh iya apa mau nggak lakuin gitu. Nah itu karena Bro Dedi ini well plan ya, dari umur 40 dia udah planning dan nggak ada salahnya kita dimulai di usia 50 kita udah ya, pakai bahasa itu tadi, gimana kalau untung, gimana kalau laku, kan bingung kita. Ini kan kebetulan tagline Kobar nih ya, life begins not at 40 but 50 ya. Artinya buat kita yang sekarang menjelang 50 ya, saya sebentar lagi 6 bulan lagi ya 50 juga. Ada waktu. Jadi tetap semangat lah. Semua rencana-rencana yang tadinya hanya ada di otak harus berani kita jawantahkan, kita realisasikan. Saya juga baru saja berencana untuk membuka recording, sudah saya mulai pelan-pelan, ya tinggal premiernya aja, tinggal launchingnya aja. Siap. Mohon doa dari teman-teman. Ya, kita pasti nanti itulah meninjau sedikit kalau di sana itu udah ada launching, mungkin kita bisa bikin siaran langsung dari studio jadi launching perdana. siap. Apa pesan penting, poin penting yang bisa Bro Dedi sampaikan kepada rekan-rekan khususnya Ya. di usia 50 yang ya kalau yang mereka sudah memasuki masa pensiun, mereka mungkin sudah punya rencana juga seperti itu. Tapi mereka yang di saat
Golden Age itu, tapi situasinya lagi bingung. Oh seperti ini aja. Kayak tadi kan bagus. Ada lagi ya? Tadi sesuatu banget itu. Iya. Gimana kalau untung? Buat saya mungkin karena lingkungan yang mempengaruhi ya. Saya dari kecil saya dididik untuk kebetulan saya tinggal sama paman ya. Saya diajari dari kecil, kamu nanti kalau besar jangan jadi pegawai atau karyawan atau ini, jadilah businessman gitu. Karena itu kita menjadi, walaupun kecil tapi kita jadi bosnya. Tapi kalau kita kerja sama orang gitu, mau usaha apapun kita tetap jadi anak buahnya gitu. Ya, sulit untuk mencapai tingkat yang paling tinggi gitu. Dari situ saya berpikir, oh saya harus memulai bisnis. Artinya walaupun kita kecil tapi kita jadi diri sendiri kita. Bisnis apa yang mulai pertama? Wah, dari sejak sekolah saya waktu masih di SMA tuh ya, dari jualan kue molen, pisang goreng dan sebagainya itu udah saya pernah aja. Dari yang jual koran semuanya, dari yang kenek angkot semua udah pernah saya lakukan. Sampai jadi kue bangunan pun saya pernah lakukan. Kue bangunan itu berarti masang-masang batu atau iya, ngaduk-ngaduk? ya tuang bikin aduk-aduk semen, ngangkat-angkat adukan seperti itu. Itu semua udah pernah saya lewati. Jadi guru honorer, jadi semuanya udah saya bilang udah saya pernah lewati. Jadi saya ingin di masa ketika 30 tahun kesana ke atas itu kita sudah bisa menikmati. Makanya buat teman-teman yang sekarang masih bekerja, buat teman-teman yang bekerja tidak salah, itu tidak ada yang salah untuk bekerja, tapi untuk menjadi diri sendiri, meng-create sesuatu dari diri kita sendiri dengan kemampuan yang kita ada, skill yang kita punya, entah itu mengetik, entah itu manajerial apapun, kita bisa berbisnis. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai bisnis di usia 50. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bukan Iya, betul. Kan sama. Iya betul, asal mau jurusnya asal mau ya. Bahkan Rasulullah ya, kalau saya mengutip ya, Rasulullah itu bisnisnya berdagang. Tidak ada Rasulullah dulu suruh jadi karyawan. Maaf, yang karyawan jangan marah nih ya. Saya tidak kesana arahnya gitu. Tapi boleh lah kita ambil spiritnya gitu. Ya, baik. Itu tadi ya poin-poin penting dari Bro Dedi. Kita semua pasti banyak dapat manfaat dari apa yang disampaikan oleh Bro Dedi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kawan-kawan baik yang masih aktif untuk dalam institusinya masing-masing di tempat kerjanya, supaya mereka baik punya sesuatu yang mau dilakukan nanti gitu. Karena kita paling lama 6 tahun lagi juga udah pada jadi orang biasa lagi kan, jadi kabak, kepala divisi, kepala kembali ke nol lagi gitu. Tapi jangan gabut-gabut, karena tadi udah banyak dikasih sesuatu sama kasih inspirasi sama Bro Dedi. Nanti kira-kira sudah kebayang dong apa yang bakal mau dikerjain. Demikian juga buat teman-teman yang masih melandai lah, masih gitu. Mudah-mudahan dengan bahasa-bahasa yang gimana kalau untung, gimana kalau laku, itu nanti dia terpacu gitu. Asal maunya itu timbul. Jadi emang inspiratif sekali. Terima kasih Bro Ded. Sama-sama, terima kasih. Kobar. Saya juga mau sampaikan sesuatu kepada teman-teman. Welcome, mau bergabung di channel kami, menjadi narasumber, atau silakan komen, like, subscribe gitu ya. Siap. Subscribe jangan lupa. Ya, kita jalan santai aja channel ini, karena channel Usia 50. Kita sesuai keadaan, dan mudah-mudahan ke depannya kita akan melakukan banyak penyesuaian dari segi materi, dari segi ya seperti ini kita bikin outdoor ya, dengan segala macam keunikannya, tiba-tiba hujan dan segala macam. Nanti mungkin lokasi di setting oleh wis ngancani tekan semene Oke, nang kabeh sudah ora ono menonton artine. Bye bye.
Assalamualaikum Ra warahmatullahi wabarakatuh. ono aji